Najis sedang itu apa? Najis yang berasal dari kotoran manusia maupun binatang. Jadi kotoran manusia najis, kotoran binatang najis. Kalau ada yang mengatakan tai kucing itu tidak najis, kesasar orang itu. Kesasar, semua tai binatang itu najis, walaupun dia tai unta. Ada yang mengatakan kalau dagingnya itu halal untuk dimakan, maka kotorannya tidak najis. Ada yang mengatakan seperti itu kesasar belajar fikirnya seperti itu. Semua tai itu adalah najis, termasuk tai anjing, tai kucing, tai kambing, tai sapi, semuanya itu adalah najis. Kencingnya juga najis, semua kencing itu najis. Kencing unta juga najis. Kalau ada orang mengatakan kencing unta tidak najis, itu belajar fikihnya kesasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wa salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Tadi Bapak pengurus masjid menyampaikan malam ini adalah rangkuman dari awal sampai akhir dari pembahasan kita, di mana yang kita bahas dari pertama sekali itu adalah masalah sholat. Kita belum membahas sebelumnya, yaitu masalah toharoh, di mana di dalam toharoh itu hampir ada kurang lebih sekitar 100 halaman yang harus kita baca. Kemarin kita langsung masuk kepada bab sholat karena kita anggap toharoh sudah selesai, semuanya sudah tahu, dianggap seperti itu. Ya, walaupun sesungguhnya barangkali ada yang tidak tahu. Seumpamanya begini, ketika ada air 1 ember di depan rumah kita, kemudian kita mau ngambil air wudhu dengan 1 ember itu, sah atau tidak kita mengambil air wudhu dengan air 1 ember itu? Barangkali di antara kita ada yang masih bingung sah atau tidak sah. Maka jawabannya di situ adalah sah ketika kita tidak menjadikan air itu adalah merupakan air mustakmal. Air mustakmal itu seperti apa? Air yang ketika kita 1 ember kita langsung ngambil di situ. Ngambil di situ, kemudian ketika berkumur-kumur dimuntahkan lagi ke ember itu lagi. Yang seperti itu menjadi airnya adalah air mustakmal karena cuman 1 ember, tidak sampai 2 kolah. Nah, ini kemarin belum dibahas yang seperti itu. Atau ketika air 1 ember itu umpamanya dijilat anjing, diminum anjing, kita tidak tahu kalau air itu dijilat oleh anjing atau diminum anjing, lalu kita langsung ambil saja sebagai air wudhu, kira-kira sah atau tidak? Itu kemarin juga belum bahas yang seperti itu. Lalu pertanyaannya, sah tidak kalau air itu dijilat oleh anjing atau diminum oleh anjing lalu kita memakainya wudhu? Jawabannya bisa sah, bisa tidak sah. Kapan kita mengambil air itu, mengambil air sebagai air wudhu yang dijilat anjing itu tadi sah? Ketika kita tidak tahu kalau air yang di ember itu dijilat atau diminum oleh anjing. Tetapi kalau dikasih tahu orang, Pak, maaf itu tadi sudah diminum anjing, maka kita tidak boleh mengambil air itu. Akan tetapi ketika orang yang memberitahu itu sendiri juga ragu-ragu, maaf Pak, sepertinya tadi itu kayaknya diminum oleh anjing tadi, air 1 ember tadi, maka kita boleh menggunakan air itu karena dia sendiri ragu-ragu. Siapa tahu yang meminum itu bukan anjing, siapa tahu yang meminum itu seperti umpamanya harimau atau kucing yang meminum, dianggapnya itu adalah sebagai anjing. Dan kalau yang memberitahu itu anak kecil, kita tidak boleh mempercayainya karena anak kecil itu belum bisa dipercaya ketika dia belum balik. Itu kemarin juga belum dibahas. Lalu ketika contohnya lagi, ketika air 1 ember itu adalah air mustakmal, itu kira-kira mustakmal itu bekas dipakai. Air mustakmal jelas tidak boleh dipakai untuk berwudu. Lalu bagaimana caranya menjadikan air yang 1 ember tadi, yang tadinya mustakmal menjadi air mutlak lagi? Itu bagaimana juga belum dibahas kemarin itu. Jadi banyak sebetulnya belum dibahas.
Maka ketika ada air mustakmal ditaruh di ember, ada mungkin kira-kira 100 ember lah, kira-kira itu mustakmal semua. Maka ketika kita mengambil air wudhu dari ember-ember itu tidak sah dipakai, kecuali air yang dari ember-ember itu yang jumlahnya ada 100 ember disatukan menjadi satu bak mandi atau menjadi satu kolah itu. Nanti kalau jumlahnya sudah lebih dari 2 kolah, maka hilang mustakmalnya dan boleh dipakai untuk berwudu. Itu kemarin juga belum dibahas. Lalu ketika ada air 1 ember, ketika air 1 ember itu suci, terus kemasukan benda suci, boleh nggak dipakai untuk berwudu? Ini kemarin juga belum dibahas. Maka di sini sedikit saya sampaikan dulu. Ketika air yang bercampur dengan benda suci, umpamanya sendok atau kayu, tapi suci, maka air itu tetap suci selama tidak berubah bau, warna dan rasanya. Bercampur dengan benda suci, berbeda bercampur dengan najis. Kalau air 1 ember bercampur dengan najis, baik berubah maupun tidak berubah baunya, baik berubah atau tidak berubah rasanya, baik berubah atau tidak berubah warnanya, maka air itu tetap tidak boleh dipakai untuk berwudu. Kalau bercampur dengan benda najis, ingat itu, kalau bercampur dengan benda najis, 1 ember bercampur dengan najis, berubah maupun tidak berubah, air itu tetap najis. Tetapi kalau 2 kolah itu berapa sih? Setiap kali kita nyebut 2 kolah itu berapa sih? Kalau menurut ada seorang habib menyusun sebuah kitab fikih, saya lupa namanya, itu 2 kolah itu sama dengan 219 liter. Nah itu agak enak kalau mau dihitung itu, 219 liter. Tinggal kita beli literan, hitung sampai 219. Kalau pas, itu berarti sudah 2 kolah. Tahu seperempat ya, ada 1 hasta seperempat. Seperempat apa? 1 hasta seperempat. Nah kalau mau ukur 2 kolah itu adalah 1 dirok kali 1 dirok kali 1 dirok dikali 2 ya. Artinya 60 cm rata-rata tuh, hampir rata-rata ini diroknya orang sedang nih. Kalau orangnya tinggi ya lebih dari 60. Atau orangnya pendek seperti Daus Mini itu nggak nyampe ulah itu, nggak nyampe 60 cm. Jadi kurang lebih lah kira-kira 60 cm lebih amannya. 60 cm kali 60 cm kali 60 cm dikali 2, didobelkan, berarti sama dengan 120 cm kali 60 cm kali 60 cm. Maka ketika itu diisi penuh, itu namanya 2 kolah. Atau kalau menurut Wahbah Zuhaili, yang disebut dengan 2 kolah itu adalah 227 liter. Lebih kurang gitu ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Ini ukuran Wahbah Zuhaili, karena Wahbah Zuhaili itu telah mengukur 2 kolah itu berapa. Itu disebutkan di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh. Itu ada 10 jilid. Ya ini yang 3 jilid saja, ini nggak sudah-sudah, apalagi yang 10 jilid itu mau disampaikan. Yang 3 jilid saja nggak sudah-sudah ini. Nah, iya, sudah 2 tahun ini kan. Iya, masalah sholat aja udah 2 tahun. Nah, ketika air itu sampai 2 kolah bertemu atau terkena najis, ketika dia tidak berubah bau, warna dan rasanya, maka air itu boleh dipakai untuk berwudu. Ingat, minimal 2 kolah. Kemasukan tai ayam tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya, tetap suci. Tetapi kalau cuma 1 ember, kemasukan tai ayam sedikit, baik berubah maupun tidak berubah, tidak boleh dipakai untuk bersuci. Itu perlu diingat. Baik, berikutnya setelah kita berwudu, pada saat kita berwudu itu kan setelah bersuci itu, setelah tahu air-air, ingat air itu kan ada 4 air itu. Yang pertama air suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan itu apa sih? Jawabannya yang paling gampang adalah semua air yang turun dari langit. Dari langit, ingat ya, dari langit, bukan dari atas pohon. Orang yang buang air di atas pohon, bukan. Ada orang buang air di atas pohon, terus kita dari bawah, ini air dari langit terus ngambil wudu. Enggak, itu bukan yang itu yang dimaksud.
Yang dimaksud adalah air yang keluar dari langit, turun dari langit. Apa air yang turun dari langit itu? Satu, air hujan. Dua, air embun. Ketika kita kemarau kan ada embun tuh di atas daun-daun. Ketika ada orang punya rumah, di depan rumahnya itu ada daun beluntas. Ada, Bapak sih tahu daun beluntas? Itu biasanya kan lebat daunnya itu. Jadi kalau pagi-pagi kita lap pagi ini basah semua tangan ini. Itu karena embun. Itu biasanya di kemarau. Jadi air hujan, air embun, dan air salju. Bahasa kitanya namanya air es. Jangan mikir yang jauh-jauh ke kutub sana, salju. Bukan itu, maksudnya es. Ketika air es yang turun dari langit itu, air salju yang turun dari langit itu bisa dipakai untuk berwudu. Jadi itu manazala minas sama, seluruh yang turun dari langit itu boleh dipakai untuk wudu. Satu lagi, manabagha minal ard, yang nyumber dari tanah. Apa yang nyumber dari tanah? Satu, sungai. Dua, sumur. Tiga, kolam. Empat, laut. Jadi air laut itu walaupun asin itu boleh dipakai untuk berwudu. Asin nggak asin boleh dipakai untuk berwudu, karena disebutkan air laut itu tahurun ma'uhu wa khillun maitatuhu. Air laut itu suci dan semua yang ada di laut itu adalah halal untuk dimakan, kecuali kapal selam yang ada di laut nggak boleh dimakan. Kapal selam Palembang boleh dimakan, tapi kapal selam yang betul-betul yang ada di laut itu nggak boleh dimakan. Haram. Iya, haram untuk dimakan. Rontok gigi semua kalau makan itu. Jadi semua yang nyumber dari tanah dan yang turun dari langit itulah disebut dengan air mutlak, air suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua, ada air suci tetapi tidak mensucikan. Ma'un tahirun ghairu mutatahhirin. Air yang suci tetapi tidak mensucikan. Apa itu air yang suci tidak mensucikan? Umpamanya air dogan. Suci air dogan itu, tapi jangan coba-coba berwudu dengan air dogan. Mentang-mentang habis panen kelapa, air dogannya dikumpulin, airnya dikumpulin, wudu pakai air dogan itu, enggak sah. Atau air mutlak yang bercampur dengan yang benda lain seperti kopi, air yang tercampur dengan kopi itu enggak boleh. Air bercampur kopi enggak boleh dipakai untuk berwudu. Air teh enggak boleh campur wudu. Walaupun enak bercampur dengan susu enggak boleh dipakai untuk wudu. Walaupun ada orang yang mandi susu, itu nggak boleh dipakai untuk sudah mandi susu kemudian wudhu dengan susu pula. Nggak boleh dipakai yang seperti itu. Air-air yang seperti ini bukan air mutlak lagi. Kenapa dikatakan bukan air mutlak? Karena sudah berubah warnanya, sudah berubah namanya. Yang namanya air mutlak itu ngikuti tempatnya. Air ketika ditaruh di sumur namanya air sumur, boleh dipakai untuk berwudu. Air sumur dikuras dipindahkan ke bak namanya air bak, itu boleh dipakai untuk berwudu yang seperti itu. Tetapi air kopi ditaruh dimanapun itu namanya tetap air kopi. Apa itu dicair itu? Kopi. Dituangkan di gelas kopi. Nah, yang seperti itu bukan mutlak, sudah terikat oleh kata namanya kopi. Maka air yang seperti itu suci tetapi tidak bisa mensucikan. Yang ketiga, air makruh. Apa itu air makruh? Air makruh itu air yang boleh dipakai untuk berwudu tapi hukumnya makruh. Walaupun ulama di sini ada yang berbeda pendapat. Seperti Abu Suja. Abu Suja itu menyampaikan di dalam kitab Fathul Qoribnya, air makruh itu adalah air yang terkena panas sinar matahari. Ingat, terkena panas sinar matahari, bukan direbus. Beda direbus dengan terkena panas sinar matahari. Atau dipanaskan dengan listrik, berbeda dengan panas sinar matahari. Maka air yang terkena dengan panas sinar matahari itu disebut dengan air musammas. Musammas itu artinya terkena panas sinar matahari sampai panas. Kenapa Rasulullah pernah memberitahukan kepada Aisyah, Rasulullah sampaikan, ya Humairah, wahai yang punya pipi kemerah-merahan. Harusnya begitu suami menyampaikan kepada istrinya. Harusnya begitu, wahai yang berpipi kemerah-merahan. Ibu sudah disampaikan begitu belum dengan suaminya?
Belum ya? Jangan terlalu jujur. Iya. Black. Iya, terlalu jujur nih anu. Jadi Rasulullah tuh kalau memanggil Aisyah itu Humairah, artinya pipinya kemerah-merahan. Oleh karena itu ibu-ibu ada yang pingin seperti Siti Aisyah istri Rasulullah, itu ada yang pipinya dimerah-merahi, agak dibiru-birui gitu. Saya pernah melihat itu pipinya itu ada warna-warni di pipinya itu. Ya mungkin ibu-ibu di sini ada, tapi nggak pas pengajian seperti ini. Mungkin pas lagi kondangan itu ada merah, hijau, kuning. Nah, itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah istri Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah sampaikan, ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan, jangan berwudu dengan air ini, karena air ini yurisul baros, terkena panas matahari akan menimbulkan penyakit belang. Jadi makruhnya itu karena ada madarat di situ. Bukan tidak ada madarat, maka bahkan hukumnya haram kalau kita mau berwudu dengan air yang madarat. Umpamanya air yang direbus lagi menggelegak terus dipakai untuk wudu, itu haram hukumnya. Iya, itu haram hukumnya, nggak boleh. Kenapa? Itu pasti muka akan terkelupas semuanya. Iya. Kalau seandainya nggak percaya, boleh nanti coba. Ya, cuman jangan disalahkan saya nanti ya, sudah saya kasih tahu. Haram hukum. Ya haram hukumnya, nggak boleh. Nggak boleh. Karena air terlalu panas. Ini nggak bolehnya itu karena apa? Karena mengandung bahaya. Oleh karena itu Imam Nawawi di dalam kitab Raudhatut Thalibin, itu kitab fikih yang disusun oleh Imam Nawawi, hukumnya orang yang berwudu dengan air yang terkena panas matahari itu tidak apa-apa, asalkan tidak menyebabkan penyakit belang. Itu asalkan itu tidak menyebabkan penyakit, yakin tidak menyebabkan penyakit, maka tidak apa-apa. Itu dihukumi oleh Imam Nawawi. Tetapi kalau menurut Abu Syuja yang menyusun kitab Fathul Qorib, itu mengatakan bahwasanya kalau air terkena panas sinar matahari itu hukumnya makruh, karena dasarnya adalah Rasulullah menyampaikan kepada istrinya Aisyah tidak boleh berwudu dengan air yang panas. Lalu Imam Nawawi melihat larangannya itu karena ada madarat, sementara Abu Suja tidak. Abu Suja hanya menyampaikan karena Rasulullah melarang kepada Sayyidah Aisyah jangan berwudu dengan air yang panas terkena matahari. Imam Nawawi nggak apa-apa terkena panas matahari, asalkan tidak menimbulkan bahaya. Jadi Imam Nawawi mengatakan boleh wudu dengan air yang terkena panas sinar matahari. Nah, ini air yang ketiga ini adalah namanya air makruh, yaitu air makruh, air yang boleh dipakai untuk berwudu tapi hukumnya makruh. Contohnya air yang terkena panas sinar matahari. Kemudian yang keempat air mutanajis, air yang terkena najis, tidak boleh dipakai untuk berwudu. Itu tadi air yang satu ember kecipratan tai ayam atau tai kucing masuk ke situ, baik berubah maupun tidak berubah warna, rasa dan baunya, maka air itu menjadi mutanajis, air mutanajis. Nah, ini kemarin yang kenapa jatuh kejepit. Nah, itu kejepit kayaknya. Kucing. Oh, saya pikir anak-anak. Ngerti kalau anak-anak kejepit. Iya. Aduh, kok bisa kucing kejepit? Sudah selamat belum kucingnya? Saya pikir anak-anak tadi kejepit kepalanya di situ. Ya sudah. Baik. Baik. Setelah kita mengetahui macam-macam air itu tadi, kita juga harus mengetahui macam-macam najis tadi. Najis itu juga ada 4. Yang pertama najis mughaladzah. Najis mughaladzah itu najis berat. Najis berat itu najis yang disebabkan dari anjing dan babi seluruhnya, baik kulit bagian luar maupun bagian dalamnya.
Lalu nanti dikupas berbagai macam. Lalu bagaimana kalau ada binatang yang lahir dari rahim anjing tapi bentuknya kambing? Gimana hukumnya kambing ini? Kambing lahir dari rahimnya anjing. Gimana hukumnya? Atau kambing lahir dari rahimnya babi. Gimana hukumnya? Maka hukumnya seperti hukum induknya. Kan bisa jadi kan? Ada kambing kawin sama anjing. Anjingnya yang perempuan, kambingnya yang laki-laki. Hamil kan bunting anjingnya. Lahir bentuknya kambing persis, maka kambing itu hukumnya tetap najis, haram untuk dimakan. Kenapa? Karena lahir dari rahim yang haram. Nah, najis itu ada 4. Yang pertama najis mughaladhah. Najis yang berasal dari anjing dan babi, dari seluruhnya, mulai dari kulitnya sampai kepada air liurnya. Gimana cara menghilangkannya ini? Nah, ini perlu kita tahu. Saya dulu pernah ketika untuk biaya kuliah tidak ada, saya mengajar privat. Ngajar privat matematika waktu itu. Kelas SD saya masih sanggup kalau SD. Kalau SMP nggak sanggup lagi. Kalau SD masih sanggup. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 masih sanggup. Saya masih ingat rumus-rumusnya itu karena dulu pernah belajar. Begitu saya masuk langsung disambut dengan anjingnya, dijilati. Celana saya dijilati. Itu terjadi di depan untuk bikin paspor kantor imigrasi. Jadi seorang jaksa, saya ngeles di tempat seorang jaksa, agamanya Kristen, karena saya perlu biaya, walaupun Kristen nggak apa-apa, saya kan bekerja di situ kan. Nah, disambut oleh anjingnya, dijilati. Tidak mungkin saya lari kan, orangnya ada di situ. Artinya apa? Anjingnya pun menyambut kita sebagai guru anaknya gitu. Mau nggak mau begitu saya pulang ke Bunga Raya itu kalau sekarang sebelah dari perumahan Nurdin Hamzah yang di BLK, yang Jalan Jenderal Atalib. Karena saya tinggal di sana, saya agak hafal di situ. Mau nggak mau di situ saya mandi di kolam, saya siram di kolam itu. Setelah saya cuci pakai sabun, kemudian saya masukkan ke lumpur. Dicuci pakai lumpur itu, setelah dicuci pakai lumpur baru dicuci lagi, baru disabun lagi sebanyak 7 kali. Maka cara mencuci najis yang terkena jilatan anjing atau babi itu dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Tapi ingat, sebaiknya jangan mencampur tanahnya itu yang terakhir. Kalau bisa yang kedua, ketiga atau keempat. Jangan yang terakhir. Kalau yang terakhir nanti baju kita ya tanah semua gitu. Jangan yang terakhir. Kalau bisa yang kedua, ketiga atau keempat. Jadi kelima masih bisa basuh, keenam masih bisa basuh, ketujuh masih bisa basuh sampai bersih. Itu najis mughaladhah. Kemudian yang kedua itu namanya najis mutawasithah, najis sedang. Najis sedang itu apa? Najis yang berasal dari kotoran manusia maupun binatang. Jadi kotoran manusia najis, kotoran binatang najis. Kalau ada yang mengatakan tai kucing itu tidak najis, kesasar orang itu. Kesasar, semua tai binatang itu najis, walaupun dia tai unta. Ada yang mengatakan kalau dagingnya itu halal untuk dimakan, maka kotorannya tidak najis. Ada yang mengatakan seperti itu kesasar belajar fikirnya seperti itu. Semua tai itu adalah najis, termasuk tai anjing, tai kucing, tai kambing, tai sapi, semuanya itu adalah najis. Kencingnya juga najis, semua kencing itu najis. Kencing unta juga najis. Kalau ada orang mengatakan kencing unta tidak najis, itu belajar fikihnya kesasar itu. Iya, kencing unta khusus untuk unta tidak najis, masya Allah. Akhirnya kencing unta habis ditampung untuk dipakai minuman ini, karena tidak najis. Iya, sudah itu kencingnya dikumpuli pula, karena nggak najis kan, dikumpuli banyak kira-kira 1-2 kolah terus pakai untuk wudhu. Masya Allah, mandi wajib pakai kencing unta. Yang seperti itu kesasar belajar fikirnya seperti itu. Jangan sampai ada yang mengatakan kencing unta adalah suci. Tetap kencing unta itu adalah
najis. Ini kesepakatan ulama. Ulama menyatakan seluruh kencing itu adalah najis. Oleh karena itu, najis mutawasitoh atau najis sedang itu adalah seluruh yang berasal dari kencing maupun kotoran BAB seseorang bercampur dengan air, maka air itu menjadi najis mutawasitoh. Atau ketika bercampur dengan bangkai atau bangkai itu artinya binatang yang mati tidak disembelih kecuali binatang laut. Binatang laut seperti ikan. Ikan itu walaupun tidak disembelih dia bukan bangkai. Karena apa? Dia halal untuk dimakan. Jadi kalau bapak mancing, pagi mancing ya, kemudian sore pulang dapat kira-kira 3 ember, mati semua ikannya, itu nggak perlu disembelih ikannya. Kan nggak ada sini nyembelih ikan kan? Nggak ada. Jadi ikan itu walaupun nggak disembelih dia tidak najis. Jadi ikan, belalang itu tidak najis walaupun dia telah mati. Tapi kucing, tikus, ayam ketika mati tidak disembelih, kita bersentuhan dengan dia, kita basah atau dia yang basah, maka kita terkena najis mutawasitoh, najis sedang. Gimana cara menghilangkan najis sedang? Dicuci sampai hilang bau, warna dan rasanya. Begitu dicuci, dicium enggak bau, hilang baunya. Begitu dilihat enggak ada warna najisnya. Begitu dicicip, dijilat, nggak ada rasa bangkai ayamnya, maka sudah suci baju kita pada saat itu. Maka najis mutawasitoh itu najis yang berasal dari kotoran manusia maupun binatang atau bangkai binatang. Dan najis itu cara menghilangkannya dicuci sampai hilang bau, warna dan rasanya. Jangan sampai kita nggak tahu mencuci najis. Nah, di sini juga dijelaskan kalau ibu-ibu mencuci itu biasanya bajunya dimasukkan baskom dulu atau airnya yang dimasukkan baskom dulu. Ibu, saya nanya, kalau ibu nyuci bajunya dimasukkan baskom dulu baru air atau airnya dimasukkan dulu baru baju? Air dulu baru baju. Yang seperti itu menyebabkan cuciannya tidak suci. Kalau ada ibu-ibu mencuci baju, air dulu masuk, kemudian baru baju masuk, pas bajunya ini kena kencing, maka terkena kencing semuanya. Dasarnya apa? Ada riwayat seorang badui kencing di masjid. Ketika seorang badui kencing di masjid, Rasulullah perintahkan siram kencingnya. Karena masjidnya tidak seperti ini. Masjidnya isinya adalah pasir. Masjid yang berisi pasir tadi dikencingi oleh orang badui, terus disuruh oleh Rasulullah siram 1 ember, 1 orang kencing 1 ember suci. Kenapa? Air suci mengenai najis, maka najisnya hilang, dia turun ke bawah. Kalau di sini jangan coba-coba, kalau ada orang kencing disiram pakai air, tambah lebar. Kenapa? Enggak meresap ke dalam. Zaman Rasulullah itu lantainya adalah pasir. Oleh karena itu ketika kita sholat, sering kan ini sholat di sini, sudah itu terus pindah ke sebelahnya, ada yang seperti itu. Itu karena zaman dulu ketika orang sholat itu sampai kakinya terbenam oleh pasir. Lalu supaya naik lagi di atas pasir, dia pindah ke sebelahnya. Seperti itu. Kesunahannya pindah dari tempat sebelahnya karena terbenam kakinya. Sekarang kita nggak ada sini yang sholat sampai terbenam kakinya. Saya belum pernah melihat sini ada sholat terbenam kakinya ke dalam keramik. Kalau ada memang orang kuat bener ini kan, sampai kakinya terbenam ke keramik. Kita pindah hanya mengikuti sunnahnya saja. Itu zaman dulu Rasulullah menyuruh orang badui yang kencing itu disiram dengan 1 ember. Artinya 1 ember bisa mensucikan kencingnya 1 orang. Itu karena air ketemu dengan najis kemudian terus meresap ke dalam. Itulah dalilnya kenapa ketika kita mencuci itu jangan air dulu tapi pakaian dulu. Baju dulu ditaruh di baskom baru air yang suci dimasukkan. Artinya apa? Air suci ketemu najis, najisnya akan hilang. Nanti dikucek-kucek, buang. Sudah dibuang, ditaruh lagi di situ airnya. Ditaruh lagi, maka yang sudah benar itu adalah mesin cuci. Yang sudah benar itu masuk air dulu, masuk baju dulu, kain dulu, baru dihidupkan airnya. Itu udah benar mesin cuci itu.
Mesin cuci itu air ketemu najis, bukan najis ketemu air. Jarang orang mencuci dengan mesin cuci dipenuhi dulu baru air pakaiannya masuk. Jarang terjadi. Di sini ada ibu-ibu yang kayak gitu. Mesin cuci dipenuhi dulu airnya baru kainnya masuk. Ada situ? Enggak ada kan? Berarti belum bisa nyuci yang seperti itu. Kalau saya perhatikan istri saya nyuci dengan mesin cuci itu, bajunya dulu masuk. Setelah bajunya masuk baru airnya dihidupi. Maka itu namanya air suci ketemu najis, maka hukumnya suci. Berbeda dengan najis ketemu air suci, maka akan mengotori air suci itu tadi. Maka sudah benar sekali ketika ibu nyuci dengan mesin cuci. Jadi ibu ingat ketika nanti di rumah mencuci, jangan air dulu tapi pakaian dulu dimasukkan ke dalam bak baru airnya. Itu perlu diingat. Ini sering ditanyakan di jamaah-jamaah ibu-ibu yang lain yang saya ajar. Nah, ini air najis mutawasitoh tadi. Ada satu lagi namanya najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu adalah najis yang berasal dari kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Ini hanya saya rangkum di sini. Di sini penjelasannya adalah Rasulullah pernah mengangkat seorang bayi laki-laki kemudian mengencingi Rasulullah. Rasulullah tidak mencuci pakaiannya, tetapi cukup memercikkan air ke tempat yang terkena kencing bayi laki-laki itu tadi. Maka ulama terus menyimpulkan kalau ada anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibu, maka najisnya itu tidak sesusah menghilangkan dengan kencing bapaknya. Kalau kencing bapaknya gak susah, harus dicuci sampai hilang bau, warna dan rasanya. Tapi kalau bayi laki-laki ini, karena kebetulan yang pada saat itu kencing adalah bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan itu seperti orang dewasa, tetap dicuci sampai hilang bau, warna dan rasanya. Ini yang ketiga. Yang ketiga itu najis ringan atau najis mukhaffafah. Dan yang keempat ada namanya najis ma'fu anhu. Ma'fu anhu itu artinya dimaafkan. Najis tapi dimaafkan. Maka saya akhirnya memberikan contoh yang paling gampang seperti luka nanah atau darah yang keluar dari lukanya sendiri. Umpamanya kita korengan gitu, keluar terus ini, nggak bisa ditampel tetap keluar dia, dikasih perban tetap keluar dia. Ini adalah najis bagi orang lain tapi tidak bagi dirinya. Kalau misalnya ada si A punya koreng keluar terus nanahnya, tidak najis, dia sholat biasa saja seperti itu. Tapi kalau ada sebelahnya megang-megang kayak gitu terkena, maka yang megang itu najis dia. Kenapa? Karena si A yang korengan tadi sulit menghindari keluarnya najis itu tadi. Contoh lain, ada bapak ibu yang di sini yakin bajunya nggak terkena debu. Buktinya selama seminggu kita cuci baju kita dengan air yang jernih, airnya jadi keruh. Itu bukti bahwasanya baju kita ini tertempel debu. Terus bapak ibu yakin debu itu adalah debu suci? Tidak ada tercampur dengan kotoran anjing, kotoran kucing, kotoran ayam. Saya meyakini itu bisa bercampur dengan kotoran-kotoran seperti itu. Tapi toh kita sholat masih pakai itu. Kenapa? Karena sulit untuk dihindari. Jadi kunci dari najis ma'fu anhu adalah najis yang sulit untuk dihindari. Contohnya lagi, ketika bapak ibu sedang pilek, meler terus di sini, meler terus. Ketika meler itu bagi dirinya tidak najis, tapi bagi orang lain najis. Jadi jangan kalau ada temennya yang sedang sholat terus meler terus pengen bantu kayak gini, gitu. Jadi batal dia. Kenapa? Kena najis dia. Oleh karena itu, ketika kita sholat lalu pada saat sholat itu keluar dahak. Dahak itu banyak sekali di sini sehingga sulit kita untuk membaca surah Al-Quran, kita sulit membaca surah Al-Fatihah karena dahak banyak nih di mulut ini. Lalu gimana caranya? Apakah kita berhenti sholat? Jangan. Dikeluarkan dahak tapi jangan
ludahkan ke depan, karena di depan kita ada Allah. Jangan diludahkan ke sebelah kanan, karena sebelah kanan ada malaikat. Lalu gimana caranya? Ludahkan ke tangan, oleskan ke baju kita. Itu diajarkan di sini. Jadi kalau misalnya kita sholat, tetapi di mulut ini ada banyak dahak, keluarkan ke tangan, kemudian dibersihkan ke baju kita. Ini termasuk najis ma'fu anhu. Karena apa? Sulit untuk dihindari dan ini pun jarang-jarang terjadi. Nah, setelah kita mengetahui macam-macam najis, mulai dari air, toharoh, macam-macam, baru kita mulailah sholat. Ketika kita sholat, yang pertama sekali adalah niat. Niatnya kapan? Serempak dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ketika kita sudah Allah itu, maka hati kita mulai memasang niat. Karena niat itu adalah di hati. Lalu gimana sebelum sholat mengucapkan usolli fardal maghribi thalatha raka'atin? Gimana mengucapkan seperti itu? Imam Syafi'i menyebutnya itu adalah sunnah. Kalau Imam Ibnu Utsaimin menyebutnya itu adalah bid'ah. Sekarang pilih Imam Syafi'i apa Ibnu Utsaimin? Apa pilih Saleh Fauzan? Tinggal pilih yang mana. Kalau Imam Syafi'i menyebutnya itu adalah sunnah. Sunnah itu apa? Dilakukan tidak apa-apa, dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Itu sunnah. Jadi kalau bapak tidak usolli nggak apa-apa, langsung Allah Akbar, masang niat di situ nggak apa-apa. Cuman tidak dapat sunnahnya. Jadi mengucapkan usolli itu sunnah. Lalu Imam Rafi'i menyebutkan ketika takbiratul ihram itu adalah khotwal mangkibai. Khotwal mangkibai itu sejajar dengan bahu. Beliau menyampaikan sejajar dengan bahu itu adalah ibu jarinya ini sejajar dengan telinga. Maka supaya paling gampang sentuhkan sedikit dengan bagian bawah telinga. Karena apa? Karena khotwal mangkibai itu di sini, bukan di sini. Ini bukan mangkibai, ini namanya amama sadri ini. Iya, yang ini namanya amama sadri. Hadisnya adalah khotwal mangkibai. Khotwah itu di sini. Di mana-mana orang menyebutkan yang namanya sejajar dengan bahu, ya di sini. Letak bahu itu di sini, bahu itu di sini, bukan bahu. Letak bahu itu di sini, letak pundak itu di sini, bukan di sini. Nah, bukan begitu, bukan di sini. Oleh karena Imam Romli lebih menjelaskan sejajar dengan pundak itu ibu jarinya menyentuh dengan telinga. Itu disebutkan di dalam syarahnya Al-Muhadzab, namanya Majmu' Syarhil Muhadzab. Itu ada 29 jilid, lebih lama lagi itu. Kalau dikaji itu lebih lama lagi. Ini yang 3 jilid saja, 1 jilid tidak tuntas-tuntas ini kan. Padahal tiap minggu. Bagaimana kalau yang cuma 2 minggu sekali, apa yang 1 minggu sekali? Nggak jadi ustaz. Iya. Jadi ketika kita mengawali sholat itu dengan niatnya adalah sejajar atau sebarengan dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tangan kanan di atas tangan kiri, pergelangan ketemu dengan pergelangan. Terus dipegang seperti ketika kita hanyut, pengen selamat kita memegang batang. Gimana megang batangnya? Apakah begini? Yakin akan terlepas begini. Maka megang batang supaya tidak terlepas harus kuat seperti ini. Harus kuat. Makanya apa ini namanya? Pergelangan ketemu dengan pergelangan. Kalau bapak ibu misalnya hanyut di sungai, ada ranting kira-kira sebesar ini, megangnya pasti begini. Begini bahkan megangnya, kuat-kuat. Tidak ada megang begini. Kalau megang begini, cuma nempel gini aja, itu bakalan hanyut. Pakai lem. Iya, pakai lem. Teriak, tolong, tolong, tolong gitu kan. Minta tolongnya kepada Allah. Wah, di situ Pak Arnold datang pengen nolong. Tidak, aku minta tolong kepada Allah, bukan sama kamu katanya. Padahal Pak Arnold datang itu Allah yang nyuruh. Minta tolong, minta Allah langsung yang menolong. Allah itu kalau berbuat tidak langsung dengan Allah itu sendiri. Allah kalau berbuat cukup kun fayakun. Mengatakan fayakulu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Begitu ada orang yang
minta tolong karena tenggelam tadi, ada orang datang pengen nolong. Itulah pertolongan Allah, bukan pertolongan manusia. Pertolongan manusia hakikatnya adalah pertolongan Allah. Kalau Allah sudah pengen nolong kita, nggak ada kurang jalan. Banyak jalan yang akan Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, ketika kita takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram, letakkan tangan kanan di atas tangan kiri, pegang kuat-kuat. Boleh megangnya seperti ini, boleh megangnya seperti ini, boleh megangnya seperti ini. Yang penting pegangnya adalah kuat. Mata kaki, mata tangan, pergelangan tangan bertemu dengan pergelangan tangan. Setelah itu membaca doa iftitah. Doa iftitah ini juga bermacam-macam. Yang biasa kita baca adalah kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini yang dibaca oleh Rasulullah, yang diajarkan kepada para sahabat. Walaupun ada sahabat yang mengucapkan doa iftitah itu dengan bacaannya sendiri, sehingga Rasulullah tahu, karena Rasulullah itu orangnya kasar, tahu. Tapi Rasulullah menyampaikan, siapa yang membaca bacaan doa iftitah yang seperti tadi? Nggak ada yang jawab, takut. Setelah itu Rasul jelaskan, tadi aku melihat beribu-ribu malaikat berebut untuk mencatat pahala orang yang membaca. Baru ada saya ya Rasulullah, langsung disebut kayak gitu. Bukan disalahkan, kamu salah, nggak mengamalkan yang aku ajarkan, nggak seperti itu. Justru malah dipuji oleh Rasulullah. Karena apa? Sahabat melakukan yang baik seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Barangkali kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Bisa masuk. Sudah masuk waktu Isya. Apa ya? Sudah masuk waktu Isya. Udah ya? Ya. Baru setengah. Hah? Ya. Oh itu jamnya salah itu? 3:03, pas 3:03 Pak. Itu Lang aja. Ya. Jadi doa kayak. Iya. Nah, doa ya. Enggak, saya nengok jam itu masih setengah. Setengah. Doa nanti habis sawah gitu. Gitu. Iya, lain kali jamnya dibeneri yang depan tuh. Nipu jamnya. Kan beda dengan itu jarumnya. Iya. Jadi kita doa tutup. Doanya terakhir nanti pas. Doanya terakhir nanti. Oh iya. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih kepada Ustaz kita yang telah merangkum. Memang baru sebagian, tapi dibahas dari masalah toharoh yang kemarin belum kita bahas. Insya Allah ada yang akan nanti di hati kita masing-masing. Dikarenakan waktu Isya sudah masuk, jadi kita stop pengajian kita pada malam hari ini. Sini nanti setelah Bapak sholat Isya jangan pulang dulu. Kita masih ada doanya sekaligus yang mengatakan. Mungkin itu yang perlu disampaikan. Dari mohon maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.